Desa ini benar-benar aneh. Ketika seseorang meninggal di sini, tubuh mereka tidak dikuburkan, melainkan diletakkan di atas rakit bambu dan dihanyutkan ke sungai. Konon, jika tubuh itu berhasil melewati bawah jembatan batu, orang yang meninggal akan terlahir kembali sebagai orang kaya. Namun, selama ratusan tahun, tidak satupun tubuh yang pernah berhasil melewati jembatan itu. Setiap rakit selalu menabrak pilar jembatan, lalu tenggelam ke dasar sungai yang sedingin es. Suatu hari, Kanako yang dibesarkan di kota kembali sendirian ke desa karena neneknya sangat sakit. Saat melewati jembatan batu, ia melihat seorang pria tua berwajah pucat berdiri di dekatnya. Kanako mendekatinya untuk berbicara, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa pria itu bukan manusia. Ia ketakutan dan berlari pulang. Namun, saat ia menceritakan hal itu, neneknya tetap tenang, karena pria tua itu sebenarnya adalah pamannya yang sudah lama meninggal. Nenek lalu menjelaskan bahwa sejak kakek meninggal, setiap malam semua orang yang sudah mati berkumpul di jembatan batu itu. Mereka menunggu hari ketika nenek akan meninggal. Semua ini bermula saat nenek masih muda. Di usia 15 tahun, ia jatuh cinta pada seorang pria tinggi bernama Masayoshi. Mereka segera bersiap untuk menikah. Namun, sehari sebelum pernikahan, Masayoshi pergi ke gunung untuk menebang kayu. Tiba-tiba sebuah pohon tumbang dan menghimpitnya. Ia tidak pernah sadar kembali. Pada hari pemakaman, warga desa meletakkan tubuhnya di atas rakit bambu. Tubuhnya begitu besar hingga membutuhkan 2 rakit. Rakit itu perlahan mengarah ke jembatan batu. Tiba-tiba tubuhnya tersangkut di antara pilar jembatan. Nenek yang berdiri di tepi sungai melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Masayoshi tiba-tiba membuka mata dan menatap lurus ke arahnya. Tatapannya seakan berkata, "Aku akan selalu menunggumu." Setelah menyelesaikan ceritanya, nenek perlahan berbaring dan tak pernah bangun lagi. Saat itu Kanako menyadari bahwa nenek telah meninggal. Ia berlari ke jembatan batu dan melihat kerumunan arwah penduduk desa yang sudah mati. Mereka semua memanggil nama nenek dengan keras. Keesokan harinya, sesuai tradisi, warga desa meletakkan tubuh nenek di atas rakit bambu. Seperti sebelumnya, rakit itu menabrak pilar jembatan dan perlahan tenggelam ke dasar sungai. Kanako berdiri di tepi sungai, lama menatap air. Ketika ia berbalik, semua arwah di jembatan telah menghilang. Hanya Masayoshi dan nenek yang tersisa, mengapung bersama di sungai. Ia telah menunggu seumur hidup dan akhirnya penantiannya pun terwujud.